Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi tadi terputus Bung Daniel bilang, kan ini pendukungnya yang memaksa-maksa Pak Prabowo gitu. Iya. Kalau gitu berarti Pak Prabowo sebenarnya nggak pengen-pengen banget harus dipaksa gitu untuk Oh, itu maju interpretasi. sebagai Iya. capres. Tapi untuk kata menjawab interpretasi itu tunggu dulu sebelum kita Anggia ini lanjutkan. berbakat jadi politisi. Sebentar, kita lanjutkan memang dulu ini anchor hasil rata-rata cocok survei. jadi Oh, hasil politisi. survei dulu ya. Walaupun Pak Saya- Prabowo-nya mau dipaksa tapi survei masuk terus di lima besar. Saya cuma mengulang Pak Andre aja. Iya, Itu kita interpretasi. Kita lihat nih, ini. Oh, iya, Nah, iya. nomor 1 lagi di atas tuh Pak, Oh, Pak masih di atas Prabowo. ya? Ya, ini dari indikator politik Indonesia ya. Hmm. Indikator politik ini dilakukan di pertengahan tahun ini. Ada Pak Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono. Nih, Bang Adi tadi nanya nih masuk nih di 5 besar, di 6 besar. Kofifa Indar dan Pak ya. Mahfud MD. Kemudian ada Pak Gatot, Pak Erick Thohir, Tito Karnavian, Pak Erlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, Bu Puan Maharani, Pak Budi Gunawan, dan yang terakhir tidak ada ya. 16 Kemudian, tidak tahu ya. Tidak tahu. Ini Oke. belum. Kemudian ini dari Carta Politika nih. Masih tuh Pak Prabowo Subianto lagi nih, Pak Juber ngelihat ya. Pak Ganjar ini kita lihat 5 besar masih dikuasai nama-nama yang itu saja. Kemudian ada nama Ibu Tri Risma hari ini di 5%, suaranya 5,3%. Next. Masuk lagi Bang Andi, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 4,8%, Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Muldoko, Puan Maharani, dan Gatot Nurmantio. Oke, yang ketiga ini hasil lembaga survei juga. Kita lihat survei elektabilitas Capres 2024 ini lembaga Poltreking Indonesia. Oke, ini yang paling baru nih ya. Oh, yang terbaru ya. Oktober 2021. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Kofifa Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono. Muncul terus ini namanya. Terus ada Pak Erlangga Hartarto, Gatot Nurmantio, Andika Perkasa, Mahfud MD, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar. Makin banyak nih nama-nama yang bermunculan ya. Kalau izin balik ke pertanyaan tadi ya, yang pertemuan bertiga tadi interpretasi, tapi kesannya Daniel bahwa pertemuan itu sering. Cuma sekali ini yang agak kelihatan publik. enggak bukan yang diinterpretasi oleh Anggia dan Sebenarnya kawan-kawan. kan pertemuan dengan Bu Megawati dalam momen-momen formal banyak Sering. sekali. Begitu. Jadi kalau diikuti di media kan sering. Kalau ya. kalau pertanyaannya dipertajam dari momen pertemuan itu adalah apakah Pak Prabowo akan menunggu undangan atau semacam kata-kata yang menentukan dari Bu Megawati untuk maju? Ege, selain beliau Karena nggak mau dipaksa-paksa ya. Iya, selain Pak Prabowo dan Bu Megawati ketua umum partai politik besar di Indonesia, beliau berdua juga adalah sahabat yang lama kan. Artinya sudah punya hubungan baik sejak lama. Artinya bagi kami Pak Prabowo, Bu Megawati sudah memberikan contoh teladan bagaimana bersikap secara politik. Beliau berdua pernah berbeda. Beliau berdua pernah bersama, tapi kemudian bisa tetap menjaga komunikasi, bisa tetap menjaga silaturahim bahasanya, dan ini penting disampaikan kepada publik di tengah misalnya residu-residu Pilpres 2019 yang masih ada. Begitu. Jadi pesan paling penting yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, Bu Megawati tentunya adalah yuk kita bisa berkompetisi, kalau dalam bahasa agama berfasta bikul khairat, tetapi pada ujungnya kita harus gotong royong, harus bersama-sama kerja dan gedekan bangsa. Gitu. Pak Jubir begitu ya, beda interpretasinya sama saya. Belum menjawab sebetulnya. Sebenarnya satu step yang penting gitu. Satu step yang penting ya, di dalam berbagai macam situasi politik termasuk situasi menuju 2024 gitu. Nah, kita kan selama ini berharap bahwa 2024 atau mungkin dan seterusnya itu tidak terjadi lagi polarisasi politik seperti dulu gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Mega dan Pak Prabowo dengan selalu menjalin hubungan yang baik, itu adalah step-step yang penting untuk menjaga supaya ya Indonesia ini stabil. Jadi bisa saja Prabowo Puan atau Ganjar Sandi gitulah ya. Oke, sekarang ini kita ke sebelah sini nih, katanya tadi kan nggak ada apa-apa kok kita dilibatkan, itu namanya muncul terus loh itu Pak Erlangga, Mas Agus Harimurti. Nah, tapi ini juga kan kita berbicara ada capres yang punya partai dan capres yang nggak punya partai gitu loh. Kira-kira akan menggandeng capres atau cawapres yang nggak punya partai juga nggak? Kalau kami di Golkar, Pak Erlangga ini sedang berkonsentrasi penuh menjalankan tugas
yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sama Pak Menhan tadi Dan ya. konsentrasi penuh untuk menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian Ya. dan juga sebagai Ketua PCPEN. Ya. Bagaimana memulihkan ekonomi dalam sebuah track yang benar dan bagaimana menangani dan menanggulangi pandemi COVID sehingga dampaknya itu bisa segera ditanggulangi dan rakyat yang mengalami tekanan itu merasakan kehadiran negara melalui program-program bantuan sosial, bantuan UMKM, dan bantuan-bantuan kredit usaha rakyat yang dirasakan oleh rakyat. Oke, itu kan programnya Mas bisa Bakun. Tapi ini tidak konsentrasinya Pak Erlangga. Iya, konsentrasinya iya. Tapi Menjalankan tidak bisa tugasnya Pak dipungkiri Jokowi. bahwa ini kontestasi politik sudah mulai dari sekarang. Nama Pak Iya. Erlangga bermunculan, bahkan dipasangkan dengan Iya. ada Mas Ganjar, bahkan digadang-gadang ramai untuk bersama Pak Erlangga. Gimana? Ya. Nah, kalau itu kemudian ada dikaitkan dengan Pilpres dan sebagainya, Golkar mempunyai keputusan Munas tahun 2019 yang menugaskan siapapun ketua umumnya itu akan dicalonkan sebagai presiden di tahun 2024. Oke, sudah clear itu berarti. Udah clear ya Mencalonkan. berarti. Jadi sah Dan ya, boleh. mekanisme, Sah, boleh nah, di situ. tapi kan begini, Sah, boleh ada ada di sini. mekanismenya. Aha. Ada mekanisme di internal partai dan kita juga harus melihat situasi dan kondisi saat ini. Pak Erlangga saat ini sedang berkonsentrasi penuh. Ada waktunya nanti kami akan tahapan-tahapan internal partai itu akan diberikan penguatan politiknya. Oke. Nah, kapan mulai melangkah, kapan saatnya bekerja, dan mana kita kerja-kerja yang diberikan oleh tugas negara ini kita laksanakan. Dalam situasi seperti ini, apakah kita kemudian mengedepankan apa yang Ambisi namanya politik. kontestasi? Oke. Sementara pada saat rakyat membutuhkan kehadiran negara melalui program-program nyata yang dirasakan oleh rakyat. Oke, baik. Itu. Itu dari Golkar ya. Salaman dulu. Enggak Kalau boleh dari gini. Demokrat gimana nih? Bang Andi, Ya. dengan ini namanya AHY masuk terus nih beberapa. Ya alhamdulillah survei. kalau kita lihat polling-polling di antara ketua-ketua umum partai, Mas AHY termasuk dua besar lah. Sesudah Pak Prabowo ada Mas AHY di antara ketua umum partai ya. Jadi alhamdulillah dari sisi itu. Tapi sebenarnya di Demokrat kita belum berpikir sampai ke situ. Artinya belum sampai percapresan dan sebagainya. Karena sekarang ini kalau kita lihat, saya setuju dengan Bung Ege ini election comes too early di Indonesia. Terlalu dini, terlalu sekarang sudah ada yang mejeng-mejeng di seluruh Indonesia, di balihonya ada yang di mesin ATM. Tapi kan nggak apa-apa untuk Ada. sosialisasi. Tapi oke lah, bagi kami sekarang sedang sibuk untuk konsolidasi partai, apalagi masih ada yang berusaha untuk membegal Partai Demokrat, ya. Dan kemudian juga kita juga sedang melakukan dalam masa pandemi semacam ini, rasanya terlalu dini untuk melakukan menjual diri dalam arti kata kampanye segala macam, rasanya akan counterproductive. Jadi kita lebih baik kerja-kerja yang nyata, membantu masyarakat di mana ada bencana, melakukan konsolidasi, melakukan berbagai macam kerja-kerja politik di tengah masyarakat untuk ya kemudian biarlah masyarakat nanti pada waktunya nanti akan ada proses juga yang akan kami lakukan dalam hal pemilu presiden 2024. Intinya semua masih Andi, dia malu-malu dulu Iya, ya kayaknya. iya. Gimana, Jadi Mas? saya ingin menjelaskan begini. Pak Erlangga ini menjalankan tugas yang sangat penting dan strategis. Rakyat merasakan sekarang apa hasil kerjanya. Ekonomi sudah mulai membaik, ya kan? Dari posisi pertumbuhan minus terangkat ke pertumbuhan yang positif. 2 periode loh. Ya kan? Konstruksi yang dalam bisa pelan-pelan diangkat. Tidak ada gejolak sosial karena apa? Pemerintah memberikan perlindungan sosial yang sangat masif. Oke. Ada kartu prakerja, ada bantuan tunai, Ini bantuan narasinya pangan. maksudnya. Nah, Ini saya ingin menyampaikan narasinya ya? narasinya begini. Karena apa? Lah, inilah nanti kita akan tunjukkan kepada rakyat Hasil siapa yang kerjanya. kerja dan Oke. real dirasakan oleh rakyat saat ini. Oke, ya itulah Dan itulah siapa mulai. pemimpinnya? Ini Nah. narasinya. Itu. Ini yang dicari-cari narasinya, betul ya? Sebentar, Ini yang harus kita sebentar. nanti. Sebelum dilanjutkan narasinya, saya mau tampilkan dulu ini cuplikan-cuplikan dari pemberitaan yang heboh. Katanya memang semua lagi fokus kerja, konsentrasi dengan kerja, tapi publik ternyata sudah menyoroti itu loh. Bagaimana kira-kira peluang capres-capres. Kita lihat ini yang berikut ini ada, bisa dihadirkan? Ya,
Nah, ini asik-asik Wih. motor-motoran nih ya. Ya. Kang Emil dengan Mas AHY, Demokrat soal duet AHY RK di Pilpres masih panjang ya, sesuai tadi sama yang disampaikan oleh Bung Adi tadi, masih panjang. Kemudian kita lihat lagi, ya, jika tidak diusung PDIP, Ganjar bisa dicalonkan Demokrat atau Golkar tuh, bener kan tuh. Kemudian PKB, Pak Ganjar di framing seakan-akan elektabilitasnya paling tinggi, tapi partainya belum ada. Pak Ganjar. Kemudian Anies Baswedan dideklarasikan Capres 2024, pakar tak punya akses partai. Tak punya partai politikus PKB, deklarasi Anies Capres 2024 sia-sia. Nah ini tadi yang kita bahas, Bung Ege. Ya kalau saya lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh teman kita, Misbakun, dengan tepat mengatakan Pak Erlangga Hartarto cuma bekerja saja, betul ya? Sangat konsentrasi, itu narasinya sebetulnya. Karena- Tetapi nanti sedikit aja, tetapi ada temennya yang lain yang ngomong, ya Pak N atau apa gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau oke bisa aja loh dipasangkan dengan Ganjar. Pak Ganjar. Mau jadi nomor 1 boleh, nomor 2 ya ayo, itu yang saya baca gitu. Nomor Jadi satu ada bagi boleh tugas. atau dua? Nggak, Nanti dijawab nanti. Mau jadi nomor 1 boleh, nomor 2? bagi tugas mungkin ya, Oke. jadi ada yang terus bekerja, ada yang terus bicara gitu. Oke, nanti kita lanjutkan. Bisa nggak tuh Pak Ganjar sama Pak Erlangga tadi katanya? Usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi.